Mari kita hormati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Betapa baiknya Allah, betapa kasihnya Allah kepada kita. Dia yang sudah menciptakan dan sudah menebus dan sudah memberkati dan sudah memelihara kita sampai dengan hari ini. Mari kita angkat tangan. Bapa, kami nyatakan bahwa Engkau Allah kami yang berdaulat atas hidup kami. Dan pagi hari ini, berfirmanlah Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Untuk kami mengerti jalan-jalan-Mu. Untuk kami mengerti, menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami beroleh kasih karunia untuk bukan cuma mendengar dan mengerti, tapi kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum duduk, Bapak, Ibu, Saudara, bolehkah saya ajak Saudara lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau Saudara senang, Saudara sukacita, Saudara boleh salami. Sesama pria, Saudara boleh saling rangkul, boleh tepok-tepok. Ya, Saudara tunjukkan bahwa kasih Allah yang mengikat kita. Kasih Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau sudah silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita mau bersama-sama mengerti isi hati Tuhan akan satu topik yang sangat hot dan sangat ramai hiruk pikuk di luar sana. Tentang satu kebenaran, yaitu perpuluhan dan persembahan, Saudara. Wow, ini topik yang sedemikian ramai karena masing-masing hamba Tuhan punya tafsirannya sendiri, Saudara. Ya. Dan karena masing-masing punya perspektif bagaimana menafsirkan kebenaran firman Tuhan dalam hal perpuluhan, persembahan ini, maka itu membuat bingung orang-orang percaya, Saudara. Dan akhirnya timbul banyak sekali pertanyaan. Pak, apakah perpuluhan masih relevan di zaman sekarang ini? Bukankah perpuluhan itu zamannya hukum Taurat di Perjanjian Lama? Jadi, apakah sekarang ini perpuluhan masih wajib harus kita kembalikan perpuluhan itu? Dan Pak, kalau kita nggak kembalikan perpuluhan atau bayar perpuluhan, apa hukumannya, konsekuensinya apa? Dan kalau kita kembalikan perpuluhan, emang benar lalu kita akan diberkati? Wah, banyak sekali pertanyaan. Dan selanjutnya Saudara, perpuluhannya itu ngitungnya dari mana? Dari gross income, pendapatan kotor atau bersih? Ya, lalu kalau dilanjutin Saudara, bayar perpuluhannya kemana? Ke gereja. Kalau ke gereja ke siapa? Ya, boleh enggak kalau kita kembalikan perpuluhan sama pendetanya? Sama hamba Tuhannya, atau bahkan selanjutnya kalau perpuluhannya buat kita pakai bantu orang miskin aja gimana Pak? Dan sebagainya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini durasi kita singkat sekali. Kita tidak membahas, tentunya tidak cukup waktu membahas semua pertanyaan tersebut. Tetapi saat ini ada fondasi kebenaran, prinsip-prinsip dasar yang firman Tuhan ajarkan, Saudara. Tentang perpuluhan dan persembahan. Dan
Dalam hal ini saya juga manusia, bisa salah nggak? Bisa salah. Itu sebabnya saudara penting sekali untuk kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang memiliki seluruh keping puzzle dan gambaran besarnya secara lengkap. Setiap manusia hanya punya sebagian kepingan-kepingan puzzle, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, yang kita bahas hari ini tentunya ini akan menjadi awal untuk kita lanjutkan, untuk kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hal perpuluhan dan persembahan ini. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara, ada satu kisah sederhana tentang seorang anak laki-laki kecil berusia 10 tahun. Karena rumahnya dekat dari gereja, dia hari Minggu pagi mau sekolah Minggu jalan kaki. Sebelum berangkat mamanya pesan begini kepada, katakanlah anak laki-laki ini namanya Dodi, saudara. Dodi, ya ini mama kasih kamu uang ya 2 lembar, 20 ribuan masing-masing. 1 lembar 20 ribu, kamu nanti kasih kolekte di sekolah Minggu ya. Dan 1 lembar lagi 20 ribu untuk kamu, kalau kamu haus kamu boleh minum, kamu lapar kamu boleh beli snack untuk ganjel perut kamu. Ya, ya mama. Dodi berangkat jalan kaki saudara ke sekolah Minggu. Dan dia ketemu teman-teman, dia senang sekali, dia lari-lari, dia lompat-lompat, bahkan dia jongkok dan seterusnya. Dan ternyata 1 lembar uang 20 ribunya hilang saudara. 1 taruh kantong kanan, 1 taruh kantong kiri. Dan 1 lembarnya hilang, tinggal 1 lembar lagi. Pulang-pulang dari gereja, pertanyaan pertama mamanya, Dodi tadi udah kasih kolekte belum ke gereja di sekolah Minggu? Dodi jawab, enggak mama, kenapa? Karena ada 1 uang lembar 20 ribunya hilang. Loh, mamanya bilang begini, kan masih ada 1 lagi. Lalu Dodi jawab, saudara. Kan yang hilang uangnya Tuhan, mama. Saudara sekalian, masing-masing kita bisa punya perspektif yang berbeda terhadap uang. Terhadap bagaimana cara kita memberi, cara kita mengelola uang. Termasuk Dodi, saudara. Dan sebentar ini saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Pertanyaan berikut. Sejauh mana saya mengerti bagaimana cara memberi dengan benar? Oh, memberi itu ada caranya yang benar, saudara, diajarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, apakah selama ini saya memberi dengan motif, dengan alasan, dengan sikap hati yang benar? Dan yang ketiga, apakah selama ini saya memberi? Atau apakah selama ini saya tidak memberi sama sekali? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi kita. Dan saat ini saudara, kita mau mengerti ada 3 sikap hati yang utama, yang keliru saat anak-anak Tuhan memberi. Yang pertama adalah karena takut nanti kena hukuman. Akan ada belalang pelahap yang akan merusak ladangmu. Wah, kan ada ayatnya begitu Pak. Nah, inilah ayat yang dipakai ya banyak orang-orang di dalam Tuhan, ya termasuk hamba-hamba Tuhan, menjadi alat untuk ya jemaat jadi takut, saudara. Akhirnya karena takut dihukum, ya sudah memberi aja. Ya sudahlah, perpuluhan aja. Saya ajak saudara, mari saya ajak kita renungkan. Apakah demikian yang dikehendaki Allah? Ini pertanyaan penting, saudara. Yang kedua, saudara, ya, karena ingin mendapat berkat. Ya, supaya tingkap-tingkap langit terbuka.
Tuhan mencurahkan berkat. Maleakhi 3 ayat 10. Ini juga ayat yang paling sering dipakai saudara untuk jadi alat. Supaya jemaat membayar, mengembalikan perpuluhan. Apakah memang demikian kebenaran adanya? Nah saudara, kita akan bahas ini di dalam konteksnya. Supaya kita menangkap apa sesungguhnya yang dimaksud saudara. Ya, apakah saudara kalau kita mengembalikan perpuluhan supaya mendapat berkat itu berarti salah? Saudara dengar, kalau sikap hati kita lakukan apapun, bukan cuma perpuluhan ya saudara. Memberi, melayani, lakukan segala sesuatu supaya kita berharap kita dapat berkat. Saudara dengar, saudara datang ke gereja, datang kepada Yesus. Itu apa bedanya dengan datang ke Gunung Kawi saudara? Datang ke tempat-tempat pesugihan, memberikan korban, memberikan persembahan supaya diberkati, supaya jadi kaya dan seterusnya. Dengar, Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah tidak menghendaki sikap hati yang demikian. Dan yang ketiga saudara, yaitu untuk memberi kesan kepada orang lain. Inilah yang dilakukan orang-orang Farisi saudara. Mereka waktu memberi di bait Allah pada zaman Yesus itu saudara, tangan kanan pegang uang, tangan kiri pegang terompet sangkakala saudara. Begitu uangnya jatuh ke dalam kotak persembahan, tangan kirinya tiup, tadadat, tadat. Wah, semua orang lihat. Ada apa itu? Ada apa? Oh, dia lagi memberi. Memberi menjadi kebanggaan, saudara. Memberi menjadi satu tindakan komoditas yang ditukar dengan popularitas, yang ditukar dengan jasa dan seterusnya. Itulah sebabnya saudara dengar, kalau kita lakukan perpuluhan atau memberi persembahan dan melayani dan seterusnya, lalu kita merasa berjasa, dengar Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Allah tidak butuh diberi. Allah tidak butuh dikasihani. Bahkan semua yang ada pada kita datangnya dari Allah. Itulah sebabnya saudara, perpuluhan itu sebenarnya bukan memberi, tapi mengembalikan atau membayar perpuluhan. Baik, nah saudara, sebenarnya apa itu perpuluhan? Secara sederhana, perpuluhan itu adalah mengembalikan atau membayar 10%. 1/10 bagian dari penghasilan seseorang. Di dalam bahasa Ibraninya ini disebut ma'aser. Yang artinya adalah tithe. 1/10, 10%, saudara. Dan kenapa ada perpuluhan? Nah ini penting supaya kita ngerti sejarah kebenarannya saudara. Karena Allah memerintahkan Musa, ya ini ada di dalam hukum Taurat, perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dan kenapa Allah mengadakan perpuluhan ini? Ada 3 tujuan utama saudara. Yang pertama adalah saudara, supaya ada penyediaan bagi suku Lewi, para imam dan bait Allah. Nah saudara, kita mau pahami ini secara singkat. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan dituntun Allah melalui Musa untuk masuk tanah Kanaan, ada berapa suku bangsa Israel? Ada 12. Dari 12 itu hanya 11 suku yang mendapat bagian tanah di Kanaan, saudara. Dan ada 1 suku yang tidak mendapatkan tanah sama sekali, yaitu suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Allah
untuk berfokus pada bait Allah, mengurus bait Allah, memimpin bangsa Israel di dalam penyembahan kepada Allah dan menata tatanan sosial kehidupan bangsa Israel. Dan supaya para orang Lewi ini fokus, ya, supaya nggak pusing karena orang Lewi juga punya keluarga, saudara. Butuh untuk penghidupannya sehari-hari. Makanya Allah menetapkan 11 suku yang lain untuk mengembalikan 1/10 dari hasil ladang mereka. Karena mereka punya tanah. Dari hasil cocok tanam mereka, dari hasil perkebunan mereka untuk dibawa ke rumah perbendaharaan di bait Allah supaya para orang Lewi itu bisa mengelolanya untuk salah satunya yang utama penyediaan kehidupan bagi para orang Lewi yang khususnya menjadi para imam bagi bangsa Israel. Dan supaya ada persediaan makanan di bait Allah. Demikian sebenarnya awalnya perpuluhan di zaman Musa. Dan Allah menetapkan bukan cuma untuk penyediaan bagi suku Lewi dan para imam dan bait Allah. Tapi juga untuk perayaan upacara keagamaan. Ada festival-festival, ada celebration saudara dalam momen-momen tertentu. Allah menetapkan bangsa Israel dari seluruh penjuru tanah Kanaan semuanya datang ke bait Allah. Dan mereka mempersembahkan segala sesuatu dan semuanya itu butuh biaya, saudara. Kenapa Allah menghendaki demikian? Karena Allah menghendaki bangsa Israel mensyukuri kebaikan Allah. Mensyukuri bahwa Allah sudah melepaskan mereka dari jajahan Mesir, dari kehidupan lama. Dan mereka masuk dalam hidup baru di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan tujuan yang ketiga adalah supaya ada pemberian bagi orang-orang miskin. Bagi para janda, bagi anak-anak yatim, bagi orang asing, musafir, dan seterusnya, saudara. Jadi ada kas supaya kalau ada yang kekurangan bisa dibagikan, diberikan, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Itulah maksud Allah kenapa ada perpuluhan. Nah, lalu pertanyaan yang muncul. Loh, tapi itu kan zaman hukum Taurat. Kan kita kan udah nggak hidup lagi. Hari gini kan bukan masa Taurat lagi. Kita ini yang berlaku hukumnya bukan hukum Taurat tapi hukum anugerah. Perpuluhan itu kan zaman Taurat. Nah saudara, supaya kita mengerti ya secara fundamental bahwa sebenarnya saudara, perpuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat ada, saudara. Perpuluhan pertama yang tercatat di Alkitab itu jauh sebelum Musa ada. Sebelum bangsa Israel ada, yaitu di Kejadian 14, saudara. Nah, ini kisah singkatnya adalah begini, saudara. Abram, ya, saudara masih ingat Abraham itu bapak dari orang beriman, bapak dari bangsa Israel. Lah, bapaknya aja baru masih Abram namanya, saudara. Ya, dia berperang dengan raja Kedorlaomer, saudara, yang menjajah Sodom dan Gomora. Dan keponakan Abraham bernama Lot itu ditawan oleh raja Kedorlaomer dan para sekutunya. Abram sebagai paman itu ingin berperang terhadap raja Kedorlaomer dan sekutunya untuk membebaskan tawanan, salah satunya Lot, saudara. Dan itu sebabnya Abram berserah kepada Allah. Kenapa? Karena kekuatan prajurit orang-orang Abram itu terbatas dibandingkan para sekutu Kedorlaomer. Dan apa yang terjadi? Karena Abram mengandalkan Allah, singkat cerita Abram memenangkan peperangan itu dan membebaskan tawanan Lot dan semua tawanan lain. Dan pada masa itu, saudara, kalau ada seseorang atau satu kerajaan menang perang, maka
kerajaan yang dikalahkan itu akan dirampas seluruh harta bendanya. Dan kali itu saudara, rampasannya begitu banyak berlimpah. Abram, wow, berkelimpahan rampasan harta perang. Dan saat perjalanan pulang, Abram bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, yang menjadi imam yang maha tinggi pada saat itu, saudara. Dan saat Abram ketemu Melkisedek ini, Melkisedek melakukan sesuatu, yaitu di ayat 19 dan 20. Lalu Melkisedek memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Katakan sama-sama saya semuanya, 2, 3. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan saudara, belum ada hukum Taurat. Itu artinya apa? Tidak ada keharusan Abram memberi 1/10 kepada Melkisedek. Dan juga perhatikan saudara, apa yang terjadi? Abram memberikan 1/10 atas inisiatifnya sendiri. Dan Abram memberikan 1/10 itu bukan untuk mendapat berkat. Tapi karena Abram diberkati dan sebagai ungkapan syukur, Abram memberikan perpuluhan. Demikian kebenarannya saudara di dalam kejadian ini. Bapak ibu saudara, dan ini bukan cuma terjadi sekali di Alkitab saudara. Kemudian tercatat ada perpuluhan yang kedua di Alkitab, yaitu yang terjadi pada Yakub. Saudara masih ingat Yakub, saudara, anaknya Ishak. Nah, ini sebagai latar belakang konteksnya supaya kita mengerti, saudara. Yakub punya saudara kembar namanya, masih ingat? Esau. Nah, Yakub ini seorang yang sangat licik, penipu ulung, saudara. Esau dia tipu dan Esau begitu murka, Esau ingin membunuh Yakub. Itu sebabnya Yakub lari dari rumah dan dia menjadi buronan. Dan karena dia lari keluar dari rumah, dia sampai di padang gurun, dia sampai terlunta-lunta, saudara. Hidup, tidur di padang gurun. Dan saat itu, saudara, saat Yakub tidur, Yakub bermimpi. Dia melihat ada tangga turun dari langit, malaikat turun naik. Dan saat itu Allah berfirman kepada Yakub di dalam mimpinya, aku menyertai engkau, aku yang akan melindungi engkau. Dan saat itu saudara, Yakub berespon di dalam mimpinya itu. Yaitu Yakub berkata begini, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perhatikan saudara, belum ada hukum Taurat. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang beriman sebelum zaman Musa, sebelum hukum Taurat, mereka mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Mengembalikan 1/10 itu. Dan angka 10 adalah angka sempurna, saudara. Ada 3 angka yang merepresentasikan sempurna di dalam Alkitab. 3, 7, dan 10, saudara. Jadi 10 itu, 1/10 adalah satu tindakan iman yang menyatakan semua yang ada padaku adalah milikmu Allah. Dan sebagai tindakan imanku, karena aku percaya, aku berbuat, yaitu aku kembalikan 1/10. Firman Tuhan berkata,
iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena saya percaya semua milik Allah, semua datang dari Allah, maka saya kembalikan 1/10. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub ini terlepas dari semua tentang perpuluhan itu. Saudara kalau perhatikan, Yakub ini orang yang licik, saudara. Ya, saudara perhatikan perpuluhannya Yakub. Aku akan kembalikan 1/10. Kalau, wah banyak sekali syaratnya, saudara. Syaratnya kalau Allah menyertai, kalau Allah melindungi, kalau Allah memberi kepadaku roti dimakan, pakaian untuk dipakai. Dan kalau aku selamat kembali ke rumah ayahku, baru aku akan kembalikan persembahan persepuluhan. Wow, ini bukan perpuluhan, saudara, yang sejati. Ini namanya dagang, saudara. Ini namanya transaksi, yaitu saya akan kembalikan perpuluhan kalau terpenuhi syarat. Saudara perhatikan, cara Yakub ini bukan untuk ditiru, karena Yakub masih penipu saat itu. Namanya masih Yakub, belum Israel. Nah, saudara sekalian, apakah yang terjadi pada Yakub ini terjadi juga pada kehidupan kita? Ini pertanyaan penting, saudara. Apakah kita ketika tahu tentang perpuluhan, ya, lalu kita berkata pada Tuhan, berdoa, Tuhan kenapa ya kok habis pandemi belum pulih? Pandeminya udah lewat tapi kok bisnis saya, usaha saya, kerjaan saya kok enggak 100% pulih ya? Lalu Tuhan berkata, karena kamu tidak taat perpuluhan ya. Nah, adakah yang ya mengalami demikian? Saudara, lalu kita berkata, ya Tuhan kalau gitu saya taat deh. Tapi Tuhan janji ya, kalau saya kembalikan perpuluhan, Tuhan berkati 30, 60, 100 kali lipat. Ini juga ayat yang sering dipakai hamba-hamba Tuhan, saudara. 30, 60, 100 kali lipat. Saudara, kebenarannya itu adalah dalam konteks benih firman yang dilakukan dan berbuah. Bukan di dalam konteks memberi, saudara. Jadi keliru kalau 30, 60, 100 kali lipat itu dipakai untuk supaya saya diberkati karena saya kembalikan perpuluhan. Nah, tibalah saatnya waktu di gereja hari Minggu, waktu mau bayar kembalikan perpuluhan itu di kotak. Sebelum, ya kalau sekarang ada yang transfer, sebelum pencet transfer, sebelum itu jatuh ke dalam kotak, saudara. Adakah yang sebelum melakukan itu melirik Tuhan terlebih dulu? Tuhan, kembalikan ya, berkati ya. Yang 100 kali lipat ya Tuhan. Jangan lupa, don't forget, promise me. Aku percaya janjimu Tuhan, dalam nama Yesus. Wah, pakai nama Yesus lagi, saudara. Ya, lalu ya terlepas dari habis itu kita diberkati atau tidak diberkati, itu nggak penting, saudara. Tetapi dengar, saudara, apakah sikap hati demikian yang dikehendaki Allah, itu penting sekali. Karena saudara, kalau kita berkata, tapi kan Maleakhi 3 ayat 10 bilangnya begitu. Nah saudara, saya ajak semua untuk kita mengerti. Penting sekali untuk kita mengerti konteks Maleakhi 3 ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Kitab Maleakhi adalah Allah berfirman kepada para orang Lewi dan para imam, kalau kita baca secara keseluruhan, termasuk juga bangsa Israel yang pada saat itu mereka tidak taat kembalikan perpuluhan, mereka memberontak terhadap Allah, mereka meninggalkan Allah dan mereka menelantarkan bait Allah, saudara. Jadi sebagian bangsa Israel mereka nggak peduli lagi tentang perpuluhan. Dan mereka nggak mau lagi untuk
berkontribusi untuk mereka praktek tindakan iman. Dan itu sebabnya orang-orang Lewi pada saat itu dan juga para imam jadi tidak fokus karena mereka harus mengurus, mereka harus membiayai hidup mereka sendiri. Dan itu sebabnya bait Allah terlantar. Itu sebabnya saudara, Allah murka. Dan ini murka ditujukan kepada suku Lewi, para imam dan bangsa Israel yang memberontak dan tidak taat. Ini kejadian anomali, bukan kejadian normal, saudara. Dan karena Allah sedemikian murkanya, Allah menantang, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Saudara tahu tingkap-tingkap langit? Itu ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu adalah mereka bekerja secara agraris. Mereka bertani, mereka punya ladang, buka tingkap langit itu artinya turun hujan, saudara. Apakah aku nggak akan menurunkan hujan supaya kamu diberkati? Dan saudara, Allah melanjutkan, kalau kamu melanggar ini, kamu mencuri, kamu menipu aku, dan belalang pelahap itu akan merusak ladangmu. Nah saudara, kemurkaan Allah ini jangan dijadikan standar bagi bangsa Israel yang taat, saudara. Karena ini anomali, ini bukan kejadian normal. Saudara perhatikan, Allah bersumpah padahal Allah yang memerintahkan untuk tidak bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Karena pada saat itu Allah murka, saudara. Dan sedemikian Allah serius, makanya Allah bersumpah. Dan itu jangan dijadikan Allah aja bersumpah. Saudara, itu kejadian khusus. Itu jangan dijadikan standar. Saudara. Dan itu sebabnya, saudara, kalau kita berkata, Maliaki 3 ayat 10 berkata, supaya kita diberkati. Saudara dengar. Terlepas dari lalu berikutnya kita diberkati atau tidak berkati, saya mau tanya sama saudara. Misalnya nih, terus Tuhan gak berkati sesuai dengan kehendak kita. Lalu kita gak mengembalikan perpuluhan gitu. Sebetapa ceteknya saudara, kekristenan kita. Kalau kita berlaku demikian. Apakah hanya sebatas itu hubungan pribadi kita dengan Allah? Itulah sebabnya saudara, saat ini saya ajak untuk kita sama-sama menangkap apa sebenarnya maksud Tuhan. Dan kalau saudara berkata, Pak ini semua kan perjanjian lama Pak. Ya itu kan walaupun sebelum hukum Taurat tapi itu kan perjanjian lama. Kita kan hidup di zaman perjanjian baru Pak. Baik saudara, mari saya ajak kita lihat perpuluhan di perjanjian baru. Yesus menyinggung perpuluhan 2 kali saudara. Yang pertama adalah di Matius 23 ayat 23. Saya ajak kita baca sama-sama, ini firman yang langsung keluar dari mulut Yesus. 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya ajak murid-murid Yesus perhatikan kata-kata Yesus. Ketika Yesus berkata, yang satu harus dilakukan. Apa itu yang satu? Apa itu yang satu? Konteks secara langsung di dalam ayat ini adalah persepuluhan. Saudara. Yesus lagi bicara tentang persepuluhan. Tapi Yesus mengecam orang Farisi, kamu kembalikan perpuluhan. Yang satu itu kamu lakukan, tetapi kamu nggak ngerti maksud Allah dari perpuluhan itu. Kamu ya perpuluhan, tapi kamu bilang sama jemaat karena kamu
uangmu terbatas, kamu bayar perpuluhan dulu. Kenapa? Karena orang Farisi dapat bagian dari perpuluhan, saudara. Orang Farisi punya kepentingan, para imam besar punya kepentingan. Dan kalau kamu udah bayar perpuluhan, kamu gak punya uang lagi untuk pemeliharaan orang tua kamu, bilang sama orang tua kamu, aduh gak bisa kasih bulan ini karena duitnya habis untuk persembahan di bait Allah. Saudara, itulah yang dikecam oleh Yesus. Kamu membalikan perpuluhan, yang satu itu harus dilakukan. Perpuluhan itu harus dilakukan. Saudara tahu? Itu artinya Yesus sendiri mengkonfirmasi perpuluhan. Kita harus menangkap ini, saudara. Yesus sendiri, saudara, mengatakan perpuluhan harus dilakukan. Tetapi tahu nggak, saudara, yang menjadi titik berat oleh Yesus itu bukan perpuluhannya. Tetapi ada 3 prinsip. Prinsip keadilan, prinsip kasih, belas kasihan, dan prinsip kesetiaan. Kamu ya bayar perpuluhan, tapi kalau kamu nggak adil, kamu pengusaha, tapi kamu bayar pegawaimu yang kerja di bawah UMR, kamu tahan upah mereka. Buat apa perpuluhan kamu? Cuma sekedar ritual, bukan itu yang dikehendaki Allah. Kamu yang ibu-ibu ada asisten rumah tangga di rumah, kamu kejam, kamu berlaku keji, kamu perlakukan gak adil, dibayar tidak manusiawi. Buat apa kamu perpuluhan? Gak adil kamu caranya begitu. Gak ada kasih. Kamu lakukan semuanya itu hanya sekedar kamu lakukan ritual agamawi. Bukan demikian yang dikehendaki Allah. Kamu lakukan semua itu supaya kamu diberkati. Bukan karena iman, bukan karena kesetiaanmu kepada Allah. Nah, saudara, jadi Yesus mengkonfirmasi perpuluhan, tetapi Yesus berkata, bukan perpuluhannya yang utama, tetapi sikap hatimu. Karena kalau sikap hatimu keliru, jangankan perpuluhan. Paulus jelaskan, kamu persembahkan tubuhmu untuk dibakar aja, kalau bukan karena kasih, sia-sia. Saudara sekalian, inilah yang pertama yang Yesus singgung tentang perpuluhan. Tetapi perhatikan, saudara, Yesus berkata ini kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi yang saat itu mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, Yesus tidak berpaling kepada murid-muridnya lalu memerintahkan murid-muridnya, kamu semua kembalikan perpuluhannya. Tidak ada. Yesus tidak memerintahkan secara langsung untuk murid-muridnya secara langsung untuk memberikan, membayar, mengembalikan perpuluhan. Yang kedua disinggung oleh Yesus itu di Lukas 18. Yesus memberi perumpamaan, ada 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu adalah seorang Farisi, lalu berdoa. Mungkin sikapnya melipat tangan, tunduk kepala. Tetapi di dalam hatinya, di dalam mata batinnya dia sedang dongak, saudara. Dia sedang menengadah kepada Allah dan berkata, ya Allah, aku bersyukur. Apakah syukur demikian ini yang dikehendaki Allah? Ini bukan bersyukur, saudara. Ini sedang pamer. Aku bukan pencuri, bukan perampok, bukan pezina. Aku tidak seperti orang yang satu lagi, yaitu pemungut cukai. Dan di ayat 12, di dalam doanya orang Farisi ini berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku mengembalikan 1/10. Perhatikan, saudara, ini Yesus yang ngajarin, saudara. Walaupun orang Farisi ini mengembalikan perpuluhan, tetapi Yesus bertanya, siapa yang berkenan di hadapan Allah? Siapa yang dibenarkan? Bukan orang Farisi itu. Jadi perhatikan, saudara. Titik berat Yesus, fokus Yesus yang disorot oleh Yesus itu bukan sekedar ritual tindakan perpuluhan, saudara.
Karena orang Farisi taat perpuluhan tetap ditolak Allah. Saudara. Dan di dalam Alkitab kita menemukan gak cuma sekali dua kali saudara. Persembahan Kain ditolak Allah. Persembahan Ananias dan Safira ditolak Allah. Jadi bukan soal persembahannya yang terutama. Saudara dengar, inilah isi hati Allah. Tapi apa? Sikap hatimu. Apa maksudmu? Dan kalau kamu mengerti isi hati Allah, bukan soal perpuluhannya. Dan saudara berkata, tapi kan itu lagi-lagi orang Farisi Pak. Itu kan bukan dalam konteks kita hidup dalam jemaat perjanjian baru. Jadi perpuluhan itu apakah wajib? Nah saudara dengar, memang di seluruh perjanjian baru saudara, kita tidak menemukan satu ayat pun para rasul atau Paulus berkata untuk jemaat mengembalikan perpuluhan. Dan itu adalah kewajiban. Tidak ada ayatnya. Bagaimana respon saudara setelah mengetahui tentang hal ini saudara? Apakah hati kita jadi wow tidak wajib ya? Wow yes. Tidak wajib kan gue juga udah bilang apa? Wow ini ada yang senyum-senyum ketawa-ketawa akhirnya Pak tuh kan bener kan gak wajib kan? Tuh kan gak ada ayatnya kan di perjanjian baru kan. Setiap kali ada yang berkata, Pak Hasid itu kan gak wajib. Saya tidak mendebat. Saudara. Tahu gak saudara, yang terpenting bukan soal wajib gak wajib. Pertanyaannya gini, ngerti gak kamu kenapa di perjanjian baru gak ada ayatnya untuk mewajibkan perpuluhan? Kamu paham gak kenapa itu tidak diwajibkan? Saudara, demikian kebenarannya. Karena di dalam perjanjian baru, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, memberi melampaui perpuluhan, saudara. Itu sebabnya perpuluhan tidak lagi jadi isu. Enggak lagi diwajibkan. Kenapa? Karena saudara perhatikan. Di Kisah Rasul jemaat mula-mula, tahu nggak saudara? Mereka tuh dorong di depan kaki rasul-rasul, diletakkan saudara, gubrak, apa? Jual tanah. Coba saudara tengok kanan kiri, pernah jual tanah untuk memberi ke bait Allah? Saudara, itulah yang terjadi di perjanjian baru saudara. Mereka memberi, mereka semua enggak ada yang berkekurangan. Karena mereka semua saudara, bagian apa yang mereka bisa beri, mereka beri. Dan itu semua bukan soal 1/10, 10% dan sebagainya. Mereka beri jauh melampaui perpuluhan. Yang kedua saudara, di dalam 1 Korintus itu jemaat di Korintus dan Galatia membantu jemaat di Yerusalem yang sedang miskin, saudara, sedang mengalami kekurangan. Dan jemaat di Korintus Galatia masing-masing memberi, tidak ada angka 10%. Tapi dikatakan sesuai kemampuan mereka, mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi dengan sukarela, itulah yang diajarkan firman Tuhan. Bukan soal perpuluhannya. Saudara, dan yang ketiga kita temukan di dalam 2 Korintus. Jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia itu suatu distrik, area wilayah saudara. Itu mencakup jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, termasuk jemaat di Berea. Mereka itu miskin saudara. Tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka kepada orang-orang percaya saudara. Dan bahkan di dalam kemiskinan mereka, mereka berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Allah. Itu jauh lebih daripada perpuluhan. Kalau saudara berkata, adakah di sini ya ada pernah seorang ibu yang usianya sudah cukup lanjut datang kepada saya dan berkata, Pak saya sudah tidak kerja,
Saya sudah tidak punya penghasilan. Gimana caranya Pak supaya saya bisa juga kontribusi? Saya bisa memberi. Bapak Ibu Saudara terkasih, berkontribusi bukan hanya dalam hal uang. Sumber daya yang Tuhan percayakan itu bisa berupa waktu kita, tenaga kita, keterampilan yang Tuhan beri, talenta, itu semua milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan kita bisa kontribusikan, bukan cuma uang, semua karunia yang Tuhan berikan. Itu semua adalah sumber daya yang kita bisa berikan, saudara. Dan itu bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Dan saudara sekalian, inilah yang terutama. Itulah sebabnya nggak ada ayat wajib perpuluhan di perjanjian baru, saudara. Dan saudara, mari saya ajak untuk kita menangkap maksud isi hati Allah. Allah menghendaki untuk kita memberi, saudara. Amin. Katakan sama-sama saya, Allah menghendaki saya memberi. 2, 3. Ya, kasih tahu sebelah, Allah menghendaki kita memberi. 2, 3. Ya, kenapa Allah menghendaki kita memberi, saudara? Karena Allah adalah pemberi yang sejati, saudara. Dan kalau kita mau belajar memberi, kita mesti belajar dari sang pemberi sejati, saudara. Yaitu Allah. Dan itulah sebabnya saat ini saudara saya ajak untuk kita perhatikan. Ada satu ayat yang selama ini kita mengerti ayat ini biasa dipakai saat penginjilan. Untuk kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Memperkenalkan pribadi Allah. Saat kita sedang ya di SPK atau bertemu dengan sahabat baru. Dan saat ini saya mau ajak untuk kita bergantung pada tuntunan Roh Kudus untuk kita mengerti bahwa ayat ini sebetulnya juga tentang Allah sedang memberi teladan kepada kita semua. Tentang memberi, saudara. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, perhatikan saudara. Mari saya ajak untuk kita menangkap teladan Allah. Ada 3 teladan sikap hati Allah. Inilah cara memberi yang benar. Inilah motif yang benar saat memberi, saudara. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Memberi yang benar adalah memberi yang benar kalau motifnya adalah kasih. Bukan soal 10%-nya, saudara. Bukan soal kamu jual tanah atau enggak. Bukan soal kamu persembahkan tubuh untuk dibakar atau enggak. Kalau bukan karena kasih, sia-sia, saudara. Apa sih Pak maksudnya kasih? Allah mengasihi kita, makanya Allah memberi, mengaruniakan. Itulah yang diteladani Allah. Saya masih ingat, saudara. Waktu putra saya masih balita. Satu kali saya pulang dari luar negeri, saya bawa oleh-oleh coklat yang gak ada di Indonesia, saudara. Itu coklat istimewa dan harganya memang tidak murah, saudara. Tapi karena saya mengasihi putra-putra saya, saudara. Saya beli, saya yakin waktu saya pulang, saya kasih ke mereka, mereka pasti senang. Dan waktu sampai di rumah, mereka sambut saya, peluk saya, saudara. Dan saya keluarkan coklat itu, saudara. Ada beberapa kemasan, beberapa butir. Wah, senangnya putra saya, saudara. Dan lalu beberapa saat kemudian, waktu anak saya lagi tenteng-tenteng, saudara, liatin senangnya, bangganya dapat coklat luar negeri.
Lalu papanya datang, saya bilang begini sama putra saya. Bagi dong, papa juga mau. Saudara, boleh saya tanya sama saudara, apakah saya butuh coklatnya, saudara? Saudara dengar, saya tidak butuh coklatnya. Coklat itu saya masih banyak di koper, saudara. Karena yang saya mau bagi bukan cuma putra saya. Dan lagi pula coklat itu juga datangnya dari saya, saudara. Tapi kenapa ini bapak datang minta itu coklatnya sama sang putra? Tahu nggak saudara? Karena saya mau menikmati persekutuan dengan putra saya. Saya senang kalau putra saya punya sesuatu, dia bagi sama papanya. Dia terus kita makan sama-sama. Walaupun yang dia bagi bukan soal banyak atau sedikit. Tapi saudara tahu nggak kenyataan yang saya hadapi? This is true story. Bagi dong coklatnya. Apa yang dilakukan putra saya? Nggak. Enak aja. Ini kan coklat cuma segini-segininya. Cuma ada 3 butir saat itu saudara. Warna merah, warna kuning, dan warna biru. Nggak mau, jangan, nggak mau. Wah, betapa sedihnya hati saya saudara. Walaupun saya punya banyak coklat yang lain. Tetapi saudara, tahu nggak saudara? Besok paginya melek mata. Dia liatin coklatnya loh saudara loh. Wow, lalu saya datang lagi, bagi dong, papa mau. Nggak mau. Dan saudara, saya sedih lagi saudara. Kenapa dia nggak mau bagi sama bapaknya? Dan singkat cerita, setelah beberapa hari, dia udah makan 2, tinggal satu-satunya saudara. Papa mau dong, bagi setengah aja. Sampai akhirnya, saudara tahu nggak? Dia serahkan coklatnya, ini ada 5 jari ya saudara. Dia serahkan bukan terbuka saudara. Dia serahkan jempolnya saudara. Ya udah nih, tapi setengah ya kita makan bareng-bareng. Waduh gitu aja saya udah seneng saudara. Dan akhirnya kita makan sama-sama dan setelah makan. Saya buka koper saya kasih ukuran coklat yang lebih besar buat dia. Kenapa? Karena bapaknya seneng. Coba tengok kanan kiri. Kalau bapak seneng apapun dikasih. Amin. Yes. Saudara, Allah tidak butuh perpuluhan kita. Bahkan semua yang ada pada kita datangnya dari Bapa. Tetapi Allah menghendaki untuk kita bersekutu. Dan Allah rindu, Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Saudara, kenapa untuk mengasihi Allah kita harus memberi? Karena saudara, menurut Yohanes 3 ayat 16, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nggak bisa. Karena begitu besar kasih Allah, makanya Allah memberi. Dan supaya kita bisa saling mengasihi, mari kita saling memberi. Itulah yang dikehendaki Allah. Yang kedua, saudara, Allah memberi teladan untuk kita sama-sama perhatikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan memberi anaknya, Allah memberi dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kenapa tubuh, saudara? Karena di dalam tubuh ada roh dan jiwa. Itu bicara tentang keseluruhan hidup kita. Saudara tahu bahwa yang menjadi milik Allah bukan 10% saja. Kalau 10% saja, saya mau tanya saudara, yang 90% milik siapa? Milik Allah juga. Jadi tahu nggak saudara, bukan 10% yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah 100%. Seluruh hidup kita, katakan sama-sama saya, seluruh hidup kita. Bukan cuma uang kita. Yes. Allah
meneladani dengan Allah memberi dirinya sendiri. Seluruhnya, total. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat di perjanjian baru. Bukan cuma 10%. Saudara, kalau kita menangkap ini, perpuluhan enggak jadi isu. Saudara. Jadi Pak, perpuluhan itu wajib gak? Tidak ada ayat yang wajib. Tapi perpuluhan itu harus, saudara. Sebagai tindakan iman, sebagai ekspresi kita bersyukur, sebagai kita wujud mengasihi Allah, saudara. Dan yang ketiga, Allah melakukan semuanya itu untuk menjawab kebutuhan kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, bagi saya pribadi, perpuluhan adalah kebutuhan bagi saya. Saudara. Karena kesempatan ini saudara, saya rindu membagikan apa yang saya alami saudara. Yaitu bagi saya saudara, perpuluhan adalah pergumulan yang dinamis. Seiring berjalannya waktu, saya sendiri saudara tidak selalu mudah untuk mengembalikan perpuluhan. Kenapa? Ya saudara, ini sebagai gambaran supaya kita mengerti. Kalau kita berpenghasilan 5 juta, perpuluhannya berapa? 500.000. Itu tinggal pencet enter saudara. Transfer 500.000. Kalau 10 juta perpuluhan berapa? 1 juta. Itu juga tinggal pencet enter saudara. Tapi kalau perpuluhan dari 50 juta berapa saudara? Kalau dari 100 juta itu sudah 10 juta. Kalau sudah 300 juta kali 10%. Jadi berapa? 30 juta. Lalu apa yang terjadi? Saya mau tanya saudara, apakah saudara mengalami seperti apa yang saya alami? Lalu saya mulai berpikir, nih duit segini ya, saya bisa terbang ke negara itu yang jauh. Saya bisa liburan 2 minggu, saya bisa beli ini dan beli itu. Tapi ini saya harus kembalikan perpuluhan, begitu aja. Dan itu tidak sederhana bagi saya. Apakah saudara pernah mengalami seperti yang saya alami, saudara? Dan saudara tahu, justru dengan begitu, saudara. Saya tahu, rupanya Mamon ini ingin menguasai saya. Saya bisa jadi kemaruk, saudara. Saya bisa jadi cinta uang. Saya bisa jadi tamak. Dan saya bisa jadikan Mamon sebagai tuan saya. Itulah sebabnya saya butuh perpuluhan. Supaya jadi alat di tangan Tuhan untuk menjaga hati saya. Untuk saya berkeputusan bahwa Tuhan ini semua milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu dan ini tindakan imanku. Dan untuk menjaga hatiku benar. Untuk aku tidak dikuasai oleh Mamon. Lepas dari cinta uang, dari ketamakan, dari keserakahan. Dan juga untuk jadi alat di tangan Tuhan. Untuk saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya kembalikan perpuluhan, itu adalah wujud saya bersyukur kepada Allah. Demikian yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita izinkan Roh Kudus yang terus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara, engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, engkau berkata, Tuhan saya orangnya, selama ini saya tidak taat. Atau selama ini saya taat, tapi saya tidak punya sikap hati yang benar. Saya melakukan karena takut dihukum. Saya melakukan supaya saya mendapat berkat. Saya melakukan hanya sekedar sebagai kewajiban. Karena saya ditanya oleh PKS saya atau pemimpin saya. Dan saat ini saudara, saya mau ajak setiap kita sama-sama dengan saya yang mengalami pergumulan setiap kali untuk mengembalikan perpuluhan. Saudara, engkau yang mau berkata kepada Tuhan, ajari aku
untuk memberi dengan benar sama seperti teladan-Mu, dengan motif kasih, dengan memberi diriku sepenuhnya Tuhan, dan juga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan. Mari saudara, engkau yang mau berkata demikian, taruh tanganmu di dadamu bersama-sama dengan saya dan katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, semua daripada-Mu Tuhan, kami tidak membawa apapun. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, inilah yang ku punya. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan. Mari persembahkan tubuh kita. Ini semua Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini semua milik-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saya ajak setiap pribadi kita bersekutu dengan Bapa secara pribadi. Bapa tidak butuh uang kita. Bapa tidak butuh dikasihani dan diberi. Bahkan semua yang ada pada kita datangnya dari Bapa. Tetapi Bapa menghendaki untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapa. Bapa menghendaki untuk kita mengerti isi hati Bapa, bahwa Allah rindu bersekutu. Allah rindu untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, segenap hidup kita. Dan itu sebabnya Allah menghendaki untuk kita mengembalikan perpuluhan, bahkan lebih daripada itu. Karena Allah menghendaki bukan cuma 1/10, tetapi 100%. Seluruh hidup kita, semua yang ada pada kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menghendaki untuk kita berbagi, untuk kita memberi, untuk kita praktek mengasihi sesama. Mulai dari anggota keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah. Dan juga kepada orang-orang sekitar mereka yang miskin, yang berkekurangan. Para janda miskin dan juga anak-anak yatim piatu. Saudara, Allah menghendaki kita untuk kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang berkekurangan. Saudara sekalian, engkau yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengerti isi hati-Mu. Mari katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Untuk kami mengerti, menyimpannya dalam hati. Dan kami beroleh anugerah untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk kami dibukakan. Dan kami mempraktekannya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, saudara salami 7 orang kanan kiri depan belakang, bilang tinggal prakteknya.